Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Giovanni Van Rega, paradigmator Islami nomor 1 di Indonesia. Saat ini Anda sedang mendengarkan tentang motivasi Islami, bagaimana merubah hidup menjadi 1000 kali lipat dari hari ini. Oke. Pemikiran-pemikiran yang akan nanti saya sajikan berasal dari pemikiran seperti tokoh-tokoh motivasi besar seperti Anthony Robbins, Tung Desem Waringin, para ahli psikologi dan pemikir-pemikir Islam yang tentunya seorang inspirator besar kita, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Oke, dalam CD yang pertama ini atau dalam MP3 yang pertama ini, saya akan berbicara tentang bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa merubah hidup. Siapkan diri Anda matang-matang, siapkan konsentrasi Anda, karena bisa jadi apa yang saya berikan pada hari ini, pada detik ini, akan merubah hidup Anda 1000 kali lipat, bahkan lebih. Oke, hadirin sekalian atau ibu bapak sekalian atau Anda siapapun yang mendengarkan saya, harus diketahui bahwa rumus sukses, walaupun ada 1000, ada 5, ada 7, ada 6 atau berapapun tips sukses, tetapi tips sukses sebetulnya ada satu, yaitu orang yang sukses adalah orang yang bertindak. Sekali lagi, orang yang sukses adalah orang yang bertindak. Sekali lagi, orang yang sukses adalah orang yang bertindak. Kalau Anda berkata, saya ingin kaya, saya ingin sholat tahajud setiap malam, saya ingin berhenti pacaran, saya ingin berhenti mabuk-mabukan, saya ingin jadi orang yang saleh, saya ingin menjadi orang yang bertakwa, saya ingin menjadi orang yang selevel dengan para mujahid Allah. Tetapi jika Anda tidak melakukan rumus yang tadi, yaitu bertindak, maka hanyalah keinginan belaka. Jadi sekali lagi, tidak ada rumus yang paling hebat untuk merubah diri menjadi berubah 1000 kali lipat kecuali dengan bertindak. Oh ya, bagaimana orang bisa bertindak? Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui dulu. Orang yang bertindak selalu diawali dengan keputusan. Tidak ada tindakan tanpa keputusan. Jadi, kalau Anda ingin bertindak dengan lebih hebat, maka keputusan Anda untuk berubah harus benar-benar serius. Saya ingin saum Senin Kamis, maka Anda harus memutuskan terlebih dahulu bahwa saya mulai Senin nanti, saya akan Senin Kamis. Kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang yang soleh, maka Anda harus merubah keputusan Anda dari sekarang, bahwa saya ingin menjadi orang yang saleh. Anda ingin menjadi seorang yang ahli tahajud, maka Anda harus merubah keputusan Anda dengan berkata, Bismillah, jam 3 nanti saya akan sholat tahajud. Keputusan yang putus. Keputusan yang membuat kita benar-benar putus. Oke, teman-teman sekalian, hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, keputusan harus
diawali juga dengan emosi. Sekali lagi, keputusan harus dirubah juga atau diawali dengan emosi. Merubah emosi dahulu sebelum memutuskan. Merubah emosi dari yang takut jadi berani, atau dari yang asalnya ragu-ragu menjadi yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya insya Allah akan bangun jam 3 subuh untuk sholat tahajud. Maka dengan demikian kita kemudian memasukkan emosi. Betapa sengsaranya jika kita tidak melakukan tahajud. Ya Allah, betapa ruginya saya kalau saya tidak melakukan tahajud. Kemudian yang kedua yang dilakukan adalah komitmen. Maka kita harus berkomitmen walaupun ngantuk, walaupun misalnya mata agak sipit, ngantuk berat, tetapi kita komitmen bahwa saya harus tahajud. Komitmen itu artinya suka duka dijalanin, bahagia, malas, sedih, maka kita jalanin, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya emosi kita tetap eksis ketika merubah keputusan, yaitu dengan percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah perubahan menjadi lebih baik, agar kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda tidak senang? Nah, kemudian akar dari orang yang bertindak adalah sukses blueprint. Mengapa banyak orang yang berbicaranya hebat, banyak orang yang sangat luar biasa, tetapi dia masih tidak mau melakukan atau tidak mau merubah? Banyak orang yang tidak beranjak dari zona nyamannya. Dia nyaman untuk mabuk-mabukan, dia nyaman dengan narkoba, dia nyaman dengan pacaran, karena bermasalah dengan sukses blueprint. Materi ini saya ambil dari Tung Desem hari ini. Sukses blueprint adalah sebuah keadaan di mana penentu sukses seseorang, penentu perubahan seseorang. Jika orang tidak berubah, mungkin ada masalah dengan sukses blueprintnya. Saya akan jabarkan. Sukses blueprint terdiri dari tujuan hidup. Kenapa orang tidak mau sholat tahajud? Karena mungkin dia tidak punya tujuan hidup untuk dekat dengan Allah. Kenapa orang tidak mau menjadi orang yang kaya? Karena dia mungkin tidak berniat untuk memberi lebih kepada orang lain. Jadi tujuan hidup yang sangat sempit akan menjadikan sukses blueprintnya juga sempit. Yang kedua adalah nilai blueprint atau nilai yang dikejar. Nilai yang dikejarnya adalah bukan untuk dekat dengan Allah, tapi nilai yang dikejarnya adalah nafsu-nafsu belaka. Ya, yang ketiga adalah nilai yang dihindari. Mereka menganggap kenapa hidup ini tidak berubah, karena menurut mereka yang namanya bangun tengah malam itu adalah sesuatu yang perlu dihindari, ya. Yang keempat, mengapa orang bisa berubah atau tidak bisa berubah? Karena referensinya yang salah. Ada orang yang tidak mau tahajud karena dia memang mendambakan seorang atau mengidolakan seorang pemain bola yang tidak pernah tahajud. Tapi orang yang suka tahajud mendambakan seorang atau mengidolakan seorang idola yang sangat luar biasa, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah keyakinan.
Orang yang tidak yakin bahwa tahajud itu bagus, maka dia tidak akan mungkin sholat tahajud. Orang yang tidak yakin bahwa tahajud atau duha atau saum Senin Kamis atau ibadah-ibadah lainnya akan menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah, menjadikan dirinya akan lebih mulia kepada makom yang mahmuda, maka dia tidak akan sholat tahajud. Tetapi kalau dia meyakini bahwa this is untuk kepentingan kita, untuk makom kita supaya menjadi terpuji di hadapan Allah, maka dia akan meyakininya. Dan yang keenam adalah sistem pertanyaan yang dibuat. Sistem pertanyaan yang dibuat adalah, mengapa saya harus tahajud? Mungkin mereka menjawabnya salah. Tahajud itu tidak ada manfaatnya bagi saya. Tapi yang satu lagi, mengapa saya harus tahajud? Karena tahajud adalah sarana untuk menjadikan kita menjadi orang yang makomnya lebih baik. Mengapa kita harus Senin Kamis? Mengapa kita harus meningkatkan spiritual diri kita menjadi lebih hebat? Karena memang kita itu adalah makhluk spiritual yang hidup di bumi. Oke, sekali lagi, tidak ada kesuksesan, tidak ada perubahan tanpa tindakan. Bersama saya, Giovanni Van Rega, diakhiri dengan sebuah kata, tidak ada kesuksesan tanpa tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.